idealnya mending ke 7x7 atau bisa ke 8x8 ya, supaya nanti populasinya juga agak renggang. Sebetulnya untuk kadaluarsa secara harfiah untuk pupuk itu tidak ada ya Pak, maksudnya beda dengan makanan. Pasti perbedaan ada dari sisi kualitas. Nah, kualitas ini kalau menunggu hasil panen kan terlalu lama. Nah, kalau misalnya dari awal gimana? Ya pertama, itu pasti kalau barang asli itu dijualnya di toko-toko distributor resmi. Baik sahabat Mutiara, ini ada pertanyaan dari Bapak Amrijal yang bertanya di channel YouTube kami. Beliau bertanya, berapa jarak tanaman lengkeng di video jelajah tani ya yang ada di Kebumen. Baik, untuk Pak Amrijal, sebetulnya sih idealnya kalau menurut narsum waktu itu di lokasi waktu itu jarak tanamnya adalah 6x6, tapi sebetulnya ketika direview oleh beliau juga disarankan sih idealnya mending ke 7x7 atau bisa ke 8x8 ya, supaya nanti populasinya juga agak renggang oleh ya, selain itu juga sirkulasi udara, supaya daun juga kalau misalnya ada serangan penyakit atau apa juga penyebarannya tidak terlalu cepat. Mudah-mudahan jelas ya Pak Amrijal. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Heri Sukamto. Beliau bertanya, alpukat kareba apa cocok di dataran sangat rendah Pak Heri? Ya, ini adalah waktu itu beliau bertanya di Bicara Tani yang narasumbernya adalah Pak Heri ya, waktu itu kita bicara tentang alpukat. Nah, alpukat kareba kalau pertanyaannya apakah cocok di dataran rendah, ya menurut narsumnya ya cocok, karena ya memang di tempatnya beliau juga menanam di dataran rendah ya Pak. Nah, biasanya sih di dataran rendah ya kulitnya masih bisa kulit tipis lah, tapi kalau udah dataran menengah ke atas, terutama dataran tinggi, ya disarankan jenis alpukatnya yang kulitnya agak tebal. Mudah-mudahan jelas ya Pak Heri. Kemudian kita ada pertanyaan lagi dari Ibu Aulia Valin. Beliau bertanya, itu terdapat di Phytoplax ya Pak semua unsurnya? Ya, karena ini pertanyaannya waktu itu berkenaan juga dengan fungsi CU ya, tembaga. Baik, ya di Phytoplax semua unsur hara mikro ada di dalam meroknya Phytoplax, dan CU sendiri di Phytoplax itu kurang lebih ada sekitar 2%, tapi CU-nya dalam bentuk ikatan kelat EDTA. Nah, unsur hara yang lain yang mikronya pun di dalam Phytoplax sendiri itu sudah ada ikatan kelatnya, kecuali boron dan molybdenum ya. Nah, kita tahu ya ikatan kelat ini lebih baik sih dibandingkan dengan ikatan sulfat. Jadi kalau misalnya air yang akan dipakai untuk foliarnya dalam kondisi agak basah, maka unsur hara yang diikat kelat ini masih bisa diaplikasikan dan efikasinya masih bisa optimal jika dibandingkan dengan ikatan sulfat. Mudah-mudahan jelas ya Ibu Aulia. Terus pertanyaan berikutnya masih dari Ibu Aulia Valin. Beliau bertanya, Bapak jika buat jambu air cocoknya pakai kohe atau kotoran hewan apa? Nah, sebetulnya untuk kohe kotoran hewan, Ibu bisa pakai kotoran hewan apa saja. Tapi tentu yang paling penting di sini adalah kotoran hewannya yang harus sudah matang ya, matang dalam arti kata jangan baru banget diangkut dari tempat hewannya, maksudnya. Jadi yang udah difermentasikan kalau bisa. Tapi kalau memang idealnya sih biasanya untuk tanaman-tanaman buah kita lebih baik pakai kotoran hewannya dari domba ya, atau kambing, karena di domba atau kambing kandungan nitrogennya kurang lebih 3-5%. Nah, tapi kalau dari unggas, dari ayam kayak seperti itu, unggas-unggasan, kotoran hewannya nitrogennya terlalu tinggi, di atas 5%. Itu biasanya kalau terlalu tinggi, apalagi dalam bentuk amoniumnya terlalu tinggi, nanti biasanya akan menekan unsur hara yang lain, terutama kation yang lain seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Yang kita tahu kalau Ibu tanam jambu air berarti kan Ibu mau panen buah nih, yang notabene pasti perlu kalium. Nah, tapi kalau
kotoran hewannya juga nanti terlalu banyak nitrogennya, amoniumnya terlalu banyak, nanti bisa menekan perkembangan buah tadi. Jadi disarankan pakai kotoran kambing saja, Bu. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Kakak Roto. Beliau bertanya, Merauke SOP mengandung klor atau tidak? Jawabannya untuk Bapak Kakak, Merauke SOP tidak mengandung klor. Jadi Merauke SOP ini adalah kalau misalnya Bapak lihatnya yang pakainya yang water soluble grade-nya atau untuk hidroponik ataupun foliar, itu kan logonya yang tetesan air yang kandungannya 58 kalium K2O dan 18% sulfur. Itu dia bebas klor. Selain itu juga di purity-nya dia di atas 98%. Nah, Merauke SOP ini kan ikatan K-nya adalah bukan dengan klor, bukan KCl, tapi katanya dengan SO4. Jadi K2SO4. Jadi dia bebas klor dan dia purity-nya juga bagus gitu, lebih baik. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Kakak. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari Bapak Eko Haji Rumkit Kediri. Beliau bertanya, maaf Pak, tanya untuk profit maxi apakah bisa diberikan untuk alpukat? Ya, jawabannya bisa. Jadi sebetulnya profit maxi ini bisa dipakai di semua jenis tanaman, tidak hanya alpukat. Dengan kandungannya 6, 27, 38 dan mikro yang lainnya juga, ini cocok untuk fase merangsang bunga, bisa. Kemudian juga untuk fase, sebetulnya untuk pembesaran buah juga bisa, tapi lebih banyak kita pakai di pematangan ya, karena untuk perangsangan bunga kita ada profit merah, kemudian di pembesaran buah kita ada profit orange ya. Jadi kalau misalnya Bapak tapi mau pakai, itu bisa di fase perangsang bunga ataupun di pematangan, itu bisa Bapak pakai ya di profit maxi ini. Untuk pertanyaan berikutnya ini adalah dari Bapak Andi Rahardianto, ya, beliau bertanya, izin bertanya Pak, untuk pembesar batang pada bibit alpukat rekomendasinya yang mana Pak? Terima kasih. Pertama sih kalau untuk pembesaran batang ya Pak Andri, biasanya kalau untuk di pembibitan berarti kan di awal tumbuh tanaman itu biasanya kita perbanyak unsur hara nitrogen dan fosfat kan, dan P yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya sudah memasuki fase generatif ya bunga ke sana, tentu yang harus dibanyakin adalah unsur hara K-nya ya, supaya buahnya besar dan juga lebat. Tapi kalau misalnya untuk batang sih biasanya kita perbanyak N sama P saja, tapi hati-hati nitrogen juga jangan terlalu banyak, apalagi dalam bentuk amonium, karena khawatirnya tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, takutnya nanti dia menekan kation yang lainnya. Tapi yang paling penting selain Bapak memberikan pupuk yang mengandung N dan yang agak tinggi, misalnya contohnya misalnya kalau awal-awal tanam sih biasanya kalau di profit series yang dipakai itu bisa pakai profit hijau misalnya, kemudian Bapak juga bisa pakai MPK Mutiara, misalnya kalau di awal banget itu bisa pakai MPK Mutiara Sprinter, tapi juga bisa dipakai MPK Mutiara 1616, kemudian juga bisa menambahkan Merauke TSP misalnya kalau misalnya Bapak mau. Tapi ya jangan lupa juga ya harus seimbang juga kalsiumnya juga, ya di Karate Plus Boroni atau di Merauke Kangit ya. Tapi ya selain pupuk tadi yang dipakai, jangan lupa ya pembibitan ini atau tanaman itu ya harus kena sinar matahari ya. Ya lebih banyak kena sinar matahari, terus lebih lama juga ya, penting juga untuk pembesarannya. Jadi kalau kurang sinar matahari ya tanaman juga akan kurus ya. Kali kalau terlalu banyak air juga ya sama juga. Jadi ya kalau bebannya cukup dan sinar matahari full dan nutrisi baik ya tentu ya pertumbuhan tanaman akan vigor ya, akan baik. Kemudian ini pertanyaan berikutnya adalah dari akun Kerinci Pertanian yang bertanya, apa bedanya MPK asli dan yang palsu Bang? Mungkin maksudnya kalau di kami kan ada MPK series kayak MPK Mutiara 16-16-16 ataupun Grower ya 15-9-20. Ya bedanya pasti dari kualitas tentu akan beda ya. Kalau misalnya MPK Mutiara kami yang asli kemudian ada yang palsu ya tentu ya kalau disebut barang palsu ya namanya juga barang palsu ya pasti perbedaan ada dari sisi kualitas. Nah kualitas ini kalau menunggu hasil panen kan terlalu lama. Nah kalau misalnya dari awal gimana ya, pertama itu pasti kalau barang asli itu dijualnya di toko-toko distributor resmi, jadi toko-toko pertanian yang resmi. Tapi kalau misalnya barang palsu biasanya jarang ada di toko resmi, biasanya ada yang ada
di toko-toko yang kurang jelas, ataupun ada yang orangnya jualnya selewat-selewat. Terus jangan tertarik ke harga murah. Misalnya kan harga MPK Mutiara biasanya kan normalnya misalnya 600 atau 700 800 ribu, tiba-tiba ini ada yang menawarkan MPK Mutiara misalnya satu karung cuma 200 ribu. Nah itu udah pasti kemungkinannya itu barang palsu. Kemudian lihat dari logo kemasannya, terus yang mendistribusikannya siapa ya. Kalau MPK Mutiara kami kan tentu dari kami ya PT Merauke Tetap Jaya ya, ada izin edar dan seperti itunya. Kemudian tapi yang paling ya, kalau misalnya ada kemasan yang mirip-mirip, kemudian butiran mirip-mirip, nah sebetulnya untuk membedakannya juga ya selain dari efikasi atau hasilnya ya tentu bisa digosok aja Pak, dicoba digosok. Kalau MPK Mutiara yang asli kalau digosok itu kan bentuknya pril, bulat. Ya kalau digosok itu warna biru kan, nah warna birunya tetap bertahan di pupuknya. Tapi kalau misalnya MPK-nya itu bukan Mutiara, kalau digosok hilang warna birunya, ataupun ya kalau digosok seperti itu juga agak lumer, agak ya rapuh ya, enggak konsisten bulat keras. Bapak tidak usah khawatir, MPK Mutiara keras itu ya artinya konsistensinya kuat, tapi kalau dia dilarutkan di air dia bisa larut dan bisa dikocorkan untuk cara ini ya, maksudnya lain tabur ya bisa dikocor juga seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya Bapak. Tapi yang paling penting Bapak itu bisa konsultasi dengan agronomis dari PT Merauke Tetap Jaya, atau Bapak bisa bergabung di grup Telegram komunitas MPK Mutiara. Nanti Bapak kalau misalnya lokasi Bapak di mana, nanti agronomis itu bisa mengarahkan Bapak harus beli di mana dan bisa berkonsultasi dengan agronomis tepat. Mudah-mudahan jelas ya Pak. Kemudian ini ada dari akun user AX7 dan sebagainya. Beliau bertanya, mau nanya Pak, kalau kocor sudah menggunakan karate boroni, apa perlu disemprot pakai kanit juga? Sebetulnya kalau misalnya Bapak ingin kualitasnya lebih maksimal, hasilnya lebih baik, ya tentu silahkan. Ya mau diaplikasikan tambah lagi dengan kanit silahkan, karena intinya kalau Bapak mau tambahkan karate plus boroni, mungkin Bapak ingin mendapatkan unsur Ca-nya kan, kalsium nitratnya ya, Ca lah terutama ya, karena kalsium yang bisa diserap tanaman itu adalah kalsium yang larut air. Jadi kalau Bapak misalnya pakai pupuk yang kalsium tapi ya tepung tapi ya tidak larut air, ya nanti Ca-nya kurang bisa diserap oleh tanaman. Nah kalau misalnya Bapak sudah pakai karate plus boroni terus kemudian disemprot lagi, itu tidak masalah, malah lebih baik, karena Ca ini adalah salah satu unsur hara yang sifatnya ini sukar bergerak, ya immobile di dalam tanah dan di dalam jaringan tanaman. Jadi kalau misalnya dia sudah nempel di daun, dia tidak bisa beredar lagi, beda seperti nitrogen ataupun unsur hara yang lainnya. Jadi kalau Bapak selain ditabur atau kocor kemudian Bapak foliar lagi, ya tentu itu berarti pemerataan Ca di dalam tanamannya akan lebih rata. Nah itu hasilnya akan lebih baik. Mudah-mudahan jelas. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Romi Yulianto bertanya, permisi Pak, mau tanya kalau pupuk kadaluarsa sekitar 6 tahunan apakah masih bisa dipakai Pak? Ya ini pertanyaan saya juga mungkin balik lagi, ini bisa kadaluarsa 6 tahun ini kenapa gitu kan, maksudnya Bapak beli tahun ini tapi Bapak pakai 6 tahun ke depan, atau mungkin seperti apa, atau Bapak misalnya beli tiba-tiba Bapak cek, oh ini produksi 6 tahun yang lalu atau seperti apa. Ya jarang sih terjadi seperti ini, kecuali mungkin Bapak beli dalam jumlah yang banyak tapi mungkin baru kepake sebagian. Sebetulnya untuk kadaluarsa secara harfiah untuk pupuk itu tidak ada ya Pak, maksudnya beda dengan makanan mungkin, tapi ya kalau di pupuk selama dia bentuknya masih baik, terus tidak ada perubahan warna, pupuknya tidak mengembang, tidak mengeras, ataupun tidak terlalu lumer misalnya, berair, kualitasnya masih oke, meskipun 2 atau 3 tahun ya silakan dipakai. Tapi kalau meskipun Bapak belinya 1, 2, 3 bulan ke depan, tapi handling misalnya di kebun atau di tempat Bapaknya misalnya kurang baik, maksudnya kena sinar matahari langsung, ataupun waktu itu kena genangan, misalnya ada air hujan atau apa, kegenangi atau apa, ya tentu ya kualitasnya juga akan turun. Jadi ya kalau misalnya tidak ada perubahan bentuk, warna, ya mungkin baik-baik aja Pak. Tapi kalau misalnya sudah ada bentuknya juga berubah, pupuknya juga sudah mengembang dan tidak karuan gitu bentuknya, ya itu ya kami sarankan mungkin ya kualitasnya juga efikasinya akan menurun Pak. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Mungkin demikian aja Q&A kali ini. Sampai jumpa di Q&A berikutnya.